Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bincang-bincang tentang pendidikan. Ya, kalimat itu tidak asing lagi bagi kita semua karena kita tidak lepas dari pendidikan, yaitu anak-anak kita bersekolah, apakah di formal maupun non formal, semua itu agar cerdas. Dan di sini pendidikan ternyata tidak bisa satu arah, harus dua arah ya, antara orang tua dan juga guru. Jadi meskipun orang tuanya ini sudah berpisah, harus bekerja sama untuk pendidikan anak. Itulah pendidikan yang sebaik-baiknya. Jadi putus hubungan dengan orang tua itu tidak ada hubungannya dengan putus orang tua dengan anak. Jadi harus tetap saling kontak. Mau dibawa kemana anak-anak ini pendidikannya, apakah nanti sesuai dengan cita-cita yang diharapkan atau apa yang harus dilakukan, itu bukan urusan ibu tiri atau ayah tiri, tetapi harus yang ayah kandung atau ibu kandung, karena mereka yang lebih bisa merasakan darah daging mereka, dan tentunya mereka pun akan lebih maksimal untuk memajukan anak. Jadi banyak pendidikan yang kacau jadinya disebabkan hadirnya orang ketiga setelah mungkin terjadi perpisahan. Maka orang ketiga tersebut, apakah faktor cemburu atau apa gitu ya, memisahkan antara anak dengan ibunya atau anak dengan ayahnya, agar tidak terjadi hubungan sama sekali, agar tidak sering kontak. Nah, hal itu yang perlu diluruskan, hal itu yang perlu diberikan penyuluhan ya untuk orang tua yang sudah bercerai. Jadi jangan sampai perceraian antara orang tua melibatkan perceraian antara orang tua dan anak, karena tidak ada mantan anak. Yang ada itu mantan suami atau mantan istri. Jadi saya di sini ingin menjelaskan tentang apa yang terjadi di lapangan, karena saya pengamat pendidikan ya. Ini adalah dakwah yang mungkin nantinya agar tidak terjadi lagi di sekolah-sekolah lain. Jadi ada sebuah sekolah yang tidak bisa saya sebutkan, saat itu mereka mengalami hal yang tidak pernah mereka alami sebelumnya. Jadi pada saat itu ada orang tua siswa yang sudah berpisah dan hak asuh jatuh ke ayahnya, yang tidak tahu apa penyebabnya. Mungkin karena waktu di pengadilan dipitnah atau ibunya tidak mampu. Itu tidak juga bisa saya jelaskan di sini ya, nanti terlalu kelihatan gitu siapa sosok tersebut. Tapi untuk gambaran edukasi, maka saya harus menyatakan ini untuk pembelajaran bagi semua sekolah. Nah, ternyata salah satu dari orang tua yang sudah bercerai ini mendominasi anak. Dia hanya ingin anak-anak itu di bawah penguasaan dia di sekolah. Padahal oke lah di luar sekolah, ini jangan di sekolah. Karena setiap orang tua menginginkan pendidikan atau pengen mendidik anaknya dengan baik, dengan sempurna, dengan lebih maksimal. Sehingga ketika sudah pun berpisah dan hak asuh itu ada di salah satu pihak orang tua, yang namanya pendidikan itu tetap 3 bagian, yaitu di keluarga, di masyarakat, maupun di sekolah. Oke lah di masyarakat karena masih kecil, anak-anak belum terlibat. Di keluarga ketika belum berpisah, dia hanya satu arah, keluarganya sendiri. Nah, ketika sudah berpisah, dia sudah 2 arah, keluarga kandung dan keluarga tiri. Oleh sebab itu, maka anak harus diberikan edukasi dari ketiga hal ini, yaitu keluarga dari yang kandung, keluarga dari yang tiri, dan keluarga atau keluarga besar di sekolah. Apabila tidak maksimal pendidikan dari ketiga arah ini, disitulah nanti tidak baik bagi mental anak. Jadi ada yang mendominasi tadi ya, lalu kemudian sang ibu tadi pengen anaknya bahagia, pengen mendidik anaknya,
pada saat weekend. Sudah terjadi kesepakatan, namun ternyata ada perubahan dari salah satu pihak orang tua, apakah itu ayahnya atau ibunya. Dia mengatakan jangan sekarang, dijemput nanti aja, seperti itu. Jadi dalam hal ini seorang ibu harus tegas. Ketika sudah kesepakatan, maka laksanakan, seperti itu ya. Ketika dimanjakan, katanya tidak bisa untuk hari ini dengan alasan yang tidak jelas, maka untuk berikutnya dia akan ketagihan. Kenapa? Karena mungkin dia sudah tidak mementingkan pendidikan anak lagi, tetapi bagaimana agar istrinya tidak cemburu, atau bagaimana agar dendamnya mungkin ya, karena yang namanya berpisah itu mungkin ada rasa amarah, dendam yang belum terselesaikan. Dia merasa bahagia gitu ketika bisa menikmati anaknya sendiri, biar mantannya tidak dapat, seperti itu ya. Akhirnya sang ibu tadi tetap datang menjemput anaknya, dan guru pun tidak bisa marah begitu, karena yang jemput itu adalah orang tua, kecuali yang jemput itu nenek atau tante. Ketika sudah diambil, ternyata salah satu orang tua tadi yang berada di dalam pengasuhan dia tadi marah besar, seolah-olah anaknya sedang dicuri oleh pencuri kelas kakap mungkin ya, atau orang tua yang narkoba, kriminal misalnya. Padahal seorang ibu atau ayah yang tidak ada masalah sama sekali. Jadi dia marah besar, sampai-sampai pihak sekolah mengeluarkan salah satu orang tuanya ini dari grup sekolah. Nah, itu bikin malu banget ya kalau menurut saya. Apakah yang bikin malu itu orang tuanya atau gurunya atau sekolahnya, saya juga kurang paham. Tapi saya di sini sebagai pengamat pendidikan ingin mengatakan bahwa diharapkan pemimpin sekolah, diharapkan yang namanya sekolah itu jangan mau diatur oleh orang tua siswa yang memiliki sifat seperti itu. Tidak ada alasan dia melarang salah satu dari orang tuanya itu menjemput, kecuali bu tolong jangan dikasih ketika ibunya atau ayahnya menjemput karena dia tahanan atau buronan yang melarikan diri, oke. Atau karena dia sedang terlibat kasus narkoba, oh iya oke. Atau dia sedang ini. Nah, sementara di dalam sebuah pengadilan pun itu sudah dituliskan bahwa tidak boleh menghalangi salah satu orang tua untuk membawa anaknya jalan-jalan, seperti itu ya. Jadi kalau apalagi tidak lama-lama, tidak jauh-jauh, tidak selamanya, seperti itu, hanya 3 hari saja, weekend saja gitu. Tapi karena rasa iri hati dari salah satu orang tua tersebut, maka keributan yang terjadi itu mengakibatkan tidak adanya sikap wibawa lagi di dalam pribadi seorang guru atau pemimpin. Nah, jangan sampai ini terjadi lagi ya. Artinya tunjukkanlah bahwa sekolah mampu menghadapi segala jenis karakter orang tua yang memiliki sifat iri, dengki, atau tidak memiliki pendidikan sama sekali. Maka harus tegas, maaf Pak, administrasi tetap administrasi. Kami membutuhkan dukungan orang tua, apalagi orang tua tersebut misalnya berpendidikan, kecuali memiliki riwayat kriminal. Seperti itu saja gitu. Jangan mau diatur, ditakut-takuti, diancam, apalagi yang tidak memiliki ilmu pengetahuan tentang hukum, sehingga hanya karena takut terus menuruti salah satu arahan dari orang tua siswa. Itu sungguh kacau sekali. Jadi saya harapkan semoga hal ini tidak terjadi lagi di sekolah-sekolah lainnya, dan semoga Bapak Ibu yang tadi mengalami itu ya bisa tidak terjadi lagi untuk yang kedepannya. Saling bisa membagi waktu dengan adil. Apapun ceritanya, yang namanya orang tua kandung tidak akan mungkin mencelakakan anaknya. Maka izinkanlah ketika memang sudah waktunya untuk berbagi waktu. Tidak boleh ada keegoisan di sini. Hal ini demi perkembangan anak, karena anak masih di bawah usia, kecuali sudah dewasa tidak bisa dipaksa. Dan tentunya karena anaknya juga mau, terserah mau ikut ayah atau ibu. Tapi kalau ketika ikut ibunya dia nangis terus, ketika ikut ayahnya dia napas misalnya, barulah di situ ada campur tangan dari pihak pendidikan untuk tidak memberikan
pelayanan pada salah satu orang tua siswa karena ada dampak buruk pada anak. Tapi kalau yang sekedar iri-irian, syirik-syirikan gitu ya, saya harapkan kepada pihak sekolah semua agar dapat bijaksana. Demikianlah saya harapkan, semoga maju ya sekolah yang ada di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.